bawah langit Madinah yang tenang, terpancar cahaya dari sebuah peradaban yang dibangun bukan dengan emas, melainkan dengan kasih sayang. Rasulullah SAW, sosok yang menjadi teladan semesta, tidak pernah membiarkan perutnya kenyang jika ada tetangga atau sahabatnya yang kelaparan. Hari ini, kita akan menyelami satu fragmen kehidupan beliau yang mengajarkan kita tentang ithar, sebuah konsep luhur mengutamakan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang saling memberi sebelum mereka sendiri meminta. Inilah atmosfer kota Nabi yang akan kita jelajahi bersama dalam beberapa menit ke depan. Rumah Rasulullah bukanlah istana yang megah, melainkan sebuah hunian sederhana dengan dinding tanah liat yang rendah. Namun, di dalam kesederhanaan itu, tersimpan kekayaan hati yang tak terhingga nilainya bagi umat manusia. Beliau hidup dengan prinsip bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan sejenak bagi musafir yang haus akan keridhaan Sang Khalik. Seringkali, asap tidak mengepul dari dapur beliau selama berhari-hari, bukan karena tak mampu, tapi karena apa yang dimiliki selalu berpindah tangan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Inilah awal dari sebuah kisah tentang tamu yang datang di saat yang paling sulit. Suatu sore yang hening, seorang pria asing dengan pakaian yang lusuh dan wajah yang tampak sangat letih datang menemui Rasulullah. Debu perjalanan menempel erat di jubahnya yang kasar, menandakan dia telah menempuh jarak yang sangat jauh. Pria asing dengan wajah tan, jenggot pendek hitam, mengenakan jubah krem kasar yang usang, dan serban sederhana, berdiri dengan tatapan penuh harap. Dia mengemukan rasa lapar yang teramat sangat kepada Nabi, sebuah rasa lapar yang telah melemahkan sendi-sendinya. Rasulullah memandangnya dengan tatapan penuh empati yang mampu menenangkan jiwa yang paling gelisah sekalipun. Rasulullah segera mengirim utusan ke rumah-rumah istri beliau, berharap ada sedikit makanan yang bisa diberikan kepada tamu yang malang ini. Namun jawaban yang kembali sungguh menggetarkan hati. Tak satu pun dari istri beliau yang memiliki apapun kecuali air putih. Bayangkan, pemimpin besar seluruh jazirah Arab, namun di rumahnya tidak ditemukan sepotong roti pun untuk menjamu tamu. Beliau tidak mengeluh, tidak pula merasa malu, melainkan tetap tenang dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Ini adalah ujian nyata tentang konsistensi antara ucapan dan perbuatan dalam memberi. Mengetahui bahwa keluarganya sendiri tidak memiliki apa-apa, Rasulullah tidak lantas membiarkan tamu itu pergi begitu saja. Beliau berdiri di hadapan para sahabatnya di masjid dan bertanya dengan suara yang lembut namun berwibawa, "Siapakah di antara kalian yang mau menjamu tamu ini malam ini? Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadanya." Di tengah kesempitan hidup saat itu, tantangan ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Para sahabat terdiam sejenak, memikirkan apa yang mereka miliki di rumah masing-masing, sementara sang tamu tetap berdiri menanti. Seorang pria dari kaum Ansar, yang dikenal karena kemuliaan hatinya, tiba-tiba berdiri dan mengangkat tangannya dengan mantap. "Saya, ya Rasulullah," ucapnya dengan penuh keyakinan, meskipun dia sendiri tahu bahwa persediaan di rumahnya pun sangat terbatas. Pria Ansar dengan wajah bersih, mata yang teduh, mengenakan gamis abu-abu sederhana, mengangguk hormat kepada Nabi. Dia membawa tamu tersebut menuju rumahnya, berjalan di bawah sinar rembulan yang mulai muncul di langit Madinah. Di dalam hatinya, dia hanya memikirkan bagaimana cara memberikan yang terbaik bagi tamu utusan Rasulullah ini. Sesampainya di rumah, pria Ansar ini membisiki istrinya dengan penuh kelembutan, menanyakan apakah ada makanan yang tersisa untuk tamu mereka. Sang istri, seorang wanita solehah dengan wajah yang sabar, menggeleng pelan dan berkata bahwa hanya ada sedikit makanan yang cukup untuk anak-anak mereka. "Hanya ada makanan untuk anak-anak kita," bisiknya dengan nada yang penuh dilema antara tanggung jawab sebagai ibu dan perintah untuk memuliakan tamu. Suasana rumah yang remang-remang menambah ketegangan batin yang mereka rasakan malam itu.
Pria Ansar itu tidak menyerah pada keadaan. Dia memiliki sebuah rencana cerdas yang lahir dari iman yang mendalam. Dia meminta istrinya untuk mengalihkan perhatian anak-anak mereka dan menidurkan mereka lebih awal agar mereka melupakan rasa lapar. "Tidurkanlah mereka," pintanya. "Dan jika tamu kita sudah duduk untuk makan, padamkanlah lampu itu seolah-olah secara tidak sengaja." Strategi ini dirancang agar tamu mereka tidak merasa sungkan saat menyantap makanan yang sangat terbatas tersebut. Sebuah pengorbanan besar sedang dipersiapkan oleh keluarga kecil ini demi menjalankan sunnah Nabi. Sang istri menjalankan perintah suaminya dengan penuh ketulusan. Dia menggendong anak-anaknya yang mulai merengek lapar dan membisikkan dongeng-dongeng indah hingga mereka terlelap. Setelah anak-anak tertidur, meja kayu kecil disiapkan dengan satu-satunya porsi makanan yang ada di rumah tersebut. Pria Ansor dengan wajah bersih, mata yang teduh, mengajak tamu tersebut duduk. Tamu itu, si pria asing dengan wajah tan dan jubah usang, duduk dengan wajah berbinar melihat hidangan di depannya. Aroma makanan sederhana itu memenuhi ruangan yang gelap, namun terasa begitu hangat karena cinta. Saat sang tamu mulai menyentuh makanannya, sang istri berpura-pura memperbaiki sumbu lampu dan dengan sengaja memadamkannya. Ruangan itu seketika menjadi gelap gulita, hanya menyisakan bayang-bayang samar dari cahaya bulan yang menembus celah pintu. Dalam kegelapan itu, pria Ansar tersebut menggerakkan tangannya dan mulutnya, seolah-olah dia juga sedang makan bersama tamunya. Suara sendok yang beradu dengan piring kayu sengaja dia ciptakan untuk menipu pendengaran sang tamu, agar dia merasa tidak makan sendirian. Sungguh sebuah sandiwara yang paling mulia dalam sejarah manusia. Malam itu, sang tamu makan hingga kenyang dan merasa sangat puas atas jamuan yang diberikan oleh keluarga itu. Sementara itu, pria Ansar, istrinya, dan anak-anak mereka menghabiskan malam dengan perut yang keroncongan dan rasa lapar yang menusuk. Namun, ada rasa damai yang luar biasa menyelimuti hati mereka. Sebuah kepuasan batin yang tidak bisa dibeli dengan makanan apapun di dunia ini. Mereka telah berhasil melewati ujian besar untuk lebih mencintai saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Inilah esensi sejati dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Keesokan paginya, pria Ansar itu pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah. Dia tidak menceritakan apa yang terjadi semalam kepada siapapun karena dia melakukan semuanya murni hanya mengharap ridho Allah. Namun setibanya di sana, dia disambut oleh Rasulullah dengan senyuman yang sangat lebar dan penuh cahaya. Rasulullah kemudian bersabda dengan nada yang penuh kekaguman, "Sungguh, Allah merasa sangat bangga dan tersenyum melihat apa yang kalian lakukan terhadap tamu kalian tadi malam." Kalimat itu bagaikan sejuknya air di padang pasir yang sangat panas. Ternyata, malaikat Jibril telah turun membawa kabar gembira dari langit tentang kejadian tersebut. Allah SWT begitu terkesan dengan pengorbanan keluarga Ansar itu, sehingga dia menurunkan sebuah ayat Al-Quran sebagai penghormatan abadi bagi mereka. Ayat itu berbunyi, "Dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga memerlukan." Quran Surat Al-Hasyr 9. Sejak saat itu, kisah ini abadi dalam lembaran sejarah, menjadi standar moral tertinggi bagi setiap muslim dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Kisah ini bukan sekedar tentang makanan, tapi tentang kemenangan jiwa atas ego. Pesan dari kejadian ini menyebar cepat ke seluruh pelosok Madinah, menginspirasi setiap jiwa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Rasulullah terus memberikan contoh nyata dalam setiap helaan napasnya, bahwa kebahagiaan sejati ditemukan saat kita mampu memberi. Beliau seringkali memberikan pakaian yang baru saja diterimanya kepada orang lain yang memintanya, meski beliau sendiri tidak memiliki ganti. Bagi beliau, harta yang kita miliki adalah apa yang kita berikan, bukan apa yang kita simpan untuk diri sendiri. Keteladanan ini membentuk karakter para sahabat menjadi generasi terbaik. Mari kita renungkan, di zaman modern yang serba kompetitif ini, seringkali kita terjebak dalam sifat mementingkan diri sendiri. Kita sibuk menimbun untuk masa depan yang belum pasti, sementara ada orang-orang di sekitar kita yang berjuang hanya untuk bertahan hidup hari ini. Rasulullah mengajarkan bahwa dengan memberi, kita tidak akan pernah menjadi miskin.
Sebaliknya, memberi akan membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan memberikan ketenangan yang tak ternilai. Ithar adalah kunci untuk merajut kembali tali persaudaraan yang mungkin sempat merenggang. Kisah Itsar Rasulullah dan para sahabatnya adalah bukti bahwa kemanusiaan bisa mencapai puncaknya melalui iman. Bayangkan jika setiap dari kita memiliki sedikit saja sifat ini dalam kehidupan sehari-hari. Konflik akan berkurang, kecemburuan sosial akan sirna, dan kasih sayang akan tumbuh subur di setiap sudut bumi. Kita tidak perlu menjadi kaya untuk mulai mengutamakan orang lain. Kita hanya perlu memiliki hati yang mau peduli. Mulailah dari hal-hal kecil, seperti memberikan senyuman, tempat duduk di kendaraan umum, atau bantuan tenaga kepada yang membutuhkan. Sejarah telah mencatat bahwa peradaban Islam mencapai masa keemasannya, bukan karena kekuatan militernya semata, melainkan karena keindahan akhlak para pengikutnya. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, yang merasa sakit saat saudaranya sakit dan merasa bahagia saat saudaranya bahagia. Ithar adalah bumbu utama dalam resep persatuan umat yang telah lama kita rindukan. Rasulullah telah meletakkan pondasinya, dan tugas kitalah untuk terus membangun bangunan kemuliaan itu di masa sekarang dan masa depan. Sebagai penutup, marilah kita jadikan kisah keluarga Ansar dan tamu Rasulullah tadi sebagai cermin bagi diri kita masing-masing. Berapa kali kita telah mengabaikan kesempatan untuk berbuat baik karena takut kekurangan. Ingatlah janji Allah bahwa apa yang ada di sisinya jauh lebih baik dan kekal. Rasulullah SAW adalah sumber inspirasi yang tak pernah kering, yang mengajarkan kita bahwa hidup ini akan jauh lebih bermakna jika kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk mempraktikkan sifat mulia ini. Terima kasih telah menemani perjalanan spiritual kita hari ini dalam mengenang kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Semoga setiap kata yang terucap menjadi benih kebaikan yang tumbuh subur di dalam hati kita. Mari kita berkomitmen untuk menerapkan nilai ikhtar dalam kehidupan kita mulai hari ini, sekecil apapun itu. Jangan pernah meremehkan satu kebaikan, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke surga kelak. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya yang akan terus mempertebal iman dan cinta kita kepada baginda Nabi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda sebagai bentuk dakwah sederhana. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten Islami berkualitas lainnya dari kami. Tuliskan di kolom komentar apa pelajaran terbesar yang Anda ambil dari kisah Itsar tadi. Mari kita berdiskusi dan saling menguatkan dalam kebaikan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.